Selamat datang di channel YouTube Mas W8171. Halo teman-teman. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Di channel ini, kita akan mengupas tuntas sejarah Nusantara, menyingkap kisah-kisah misteri, dan mengungkap fakta-fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui orang. Dalam episode kali ini, kita akan membahas secara mendetail tentang salah satu kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Salakanagara. Yuk, simak terus. Kerajaan Salakanagara, jejak kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan Salakanagara adalah salah satu kerajaan tertua yang tercatat dalam sejarah Indonesia, didirikan sekitar tahun 130 Masehi. Kerajaan ini tidak hanya memainkan peran penting dalam sejarah awal Nusantara, tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan budaya dan politik di wilayah tersebut. 1. Pendiri dan lokasi. Pendiri Kerajaan Salakanagara didirikan oleh seorang pendatang dari India bernama Dewa Warman. Dewa Warman datang ke Nusantara dan menikah dengan putri lokal yang bernama Pohaci Larasati, putri dari Aki Tirem, seorang penguasa lokal yang berkuasa di wilayah tersebut. Perkawinan ini mengukuhkan Dewa Warman sebagai penguasa baru dan pendiri Kerajaan Salakanagara. Lokasi. Salakanagara berlokasi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Banten Selatan, di sekitar Gunung Pulau Sari. Wilayah ini sangat strategis karena dekat dengan jalur perdagangan maritim yang penting pada masa itu, memungkinkan Salakanagara menjadi pusat perdagangan yang makmur. 2. Sumber sejarah. Naskah Wangsakerta. Informasi mengenai Kerajaan Salakanagara sebagian besar berasal dari naskah Wangsakerta yang ditulis pada abad ke-17 oleh Pangeran Wangsakerta dari Cirebon. Walaupun keabsahan naskah ini masih diperdebatkan, banyak sejarawan yang menggunakan informasi dari naskah ini sebagai referensi utama. Catatan Tiongkok. Selain itu, catatan dari dinasti Han di Tiongkok juga menyebutkan keberadaan sebuah kerajaan bernama Nanhai, Laut Selatan, yang diyakini oleh beberapa sejarawan merujuk pada Salakanagara. Catatan ini memberikan bukti tambahan tentang eksistensi dan pentingnya kerajaan ini dalam jaringan perdagangan maritim Asia Tenggara. 3. Pemerintahan Dewa Warman. Dewa Warman I. Dewa Warman menjadi raja pertama dengan gelar Raja di Rajaguru. Ia memerintah dengan bijaksana dan berhasil membangun hubungan diplomatik serta perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan Asia Tenggara. Keberhasilan Dewa Warman dalam memperkuat kerajaan dan menjaga stabilitas politik membuat Salakanagara menjadi kerajaan yang disegani. Pengaruh India. Sebagai seorang pendatang dari India, Dewa Warman membawa banyak pengaruh budaya dan agama Hindu ke Salakanagara. Ini terlihat dari nama-nama dan gelar yang digunakan, serta praktik-praktik keagamaan yang ada. Pengaruh ini tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup sistem pemerintahan, seni, dan sastra. 4. Ekonomi dan perdagangan. Perdagangan maritim. Salakanagara terletak di jalur perdagangan maritim yang menghubungkan India dan Tiongkok. Ini memberikan keuntungan ekonomi besar bagi kerajaan, karena mereka dapat mengendalikan dan memungut pajak dari perdagangan yang melewati wilayah mereka. Pelabuhan-pelabuhan di Salakanagara menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari berbagai negara. Komoditas. Komoditas utama yang diperdagangkan termasuk rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lokal. Hubungan perdagangan dengan India dan Tiongkok juga memungkinkan masuknya barang-barang mewah dan teknologi dari kedua peradaban besar ini, memperkaya budaya dan ekonomi Salakanagara. 5. Budaya dan warisan. Sistem kepercayaan. Kerajaan Salakanagara dikenal dengan toleransi keagamaannya. Meskipun pengaruh Hindu sangat kuat, elemen-elemen kepercayaan lokal tetap dipertahankan. Praktik-praktik keagamaan dan budaya yang berkembang di Salakanagara mencerminkan perpaduan unik antara tradisi lokal dan pengaruh asing. Pengaruh kebudayaan. Pengaruh budaya India terlihat dalam seni, arsitektur, dan sastra di Salakanagara. Namun, elemen-elemen budaya lokal tetap dominan, menciptakan perpaduan unik
ciri khas kerajaan ini. Arsitektur bangunan dan monumen yang ada menunjukkan tingkat keahlian dan seni yang tinggi, mencerminkan kemajuan peradaban Salakanagara. 6. Penerus kerajaan Dewa Warman II. Setelah kematian Dewa Warman I, tahtanya diteruskan oleh keturunannya, Dewa Warman II, yang melanjutkan kebijakan dan tradisi pendahulunya. Garis keturunan Dewa Warman memerintah Salakanagara selama beberapa generasi, menjaga stabilitas dan kemakmuran kerajaan. Kerajaan keturunan. Keturunan Dewa Warman tetap mempertahankan pengaruh mereka dan terus memerintah Salakanagara dengan bijaksana. Mereka berhasil menjaga hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan memperkuat jaringan perdagangan maritim. 7. Kejatuhan Salakanagara. Integrasi dengan kerajaan lain. Pada akhirnya, kerajaan Salakanagara mengalami penurunan dan terintegrasi dengan kerajaan-kerajaan lain di wilayah Jawa Barat. Beberapa sejarawan percaya bahwa Salakanagara mungkin bergabung dengan kerajaan Tarumanegara yang didirikan kemudian di wilayah yang sama. Proses integrasi ini menunjukkan dinamika politik yang kompleks di Nusantara pada masa itu. Warisan budaya. Meskipun kerajaan ini akhirnya terintegrasi dengan kerajaan lain, warisan budaya dan sejarah Salakanagara tetap hidup. Nama dan kisah Dewa Warman serta pengaruh budaya India yang dibawanya terus dikenang dalam tradisi lokal. Penutup, itulah kisah tentang kerajaan Salakanagara, salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang mungkin jarang diketahui. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam membentuk sejarah awal Indonesia dan menunjukkan betapa kaya dan beragamnya warisan budaya kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Mas W8171. Sampai jumpa di episode berikutnya.